Haleluya, puji Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua dalam penyertaan Tuhan. Hari ini bertemu kembali dengan saya, dan saya mau menyampaikan tentang wanita dan kata-kata. Kenapa saya mau sampaikan tentang hal ini? Karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Menurut survei yang saya kutip bahwa usia dari 25 tahun sampai 65 tahun untuk wanita itu harus mengeluarkan kata-kata sebanyak 25.000 kata per hari. Sedangkan untuk pria dikatakan bahwa kurang dari 9.000 setiap kata yang harus dikeluarkan setiap harinya. Ya, jadi dengan ini membuktikan bahwa wanita lebih banyak kata-kata daripada pria, ya. Jadi jika tidak hati-hati dalam perkataan yang diucapkan, maka perkataan tersebut bukan menjadi perkataan berkat dan bisa menjadi perkataan yang sia-sia. Ya, saya akan bacakan ayat terlebih dahulu buat kita semua. Di dalam Matius 12 ayat 35 dikatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Tetapi orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Ya, Matius 15 ayat 8, dan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ya, jadi dikatakan perbendaharaan adalah tempat penyimpanan. Ya, saya berikan contoh, kalau di sebuah organisasi atau di sebuah lembaga dikatakan ada yang namanya bendahara, yang artinya bahwa orang tersebut yang dipercaya untuk menyimpan dana atau keuangan dari lembaga atau organisasi tersebut. Jadi perbendaharaan dari ayat yang sudah saya baca tadi dikatakan adalah di mana berbendahara tersebut berbicara tentang apa yang disimpan di dalam hati, ya. Jadi jika yang disimpan di dalam hati itu baik, maka yang keluar itu pun baik pula. Tetapi jika yang disimpan itu adalah jahat, maka yang keluar itu juga kata-kata yang jahat. Ya. Kalau yang disimpan adalah kecewa, rasa kesal, rasa iri, tidak bisa mengampuni, ada rasa ketakutan, maka yang keluar itu pun adalah kata-kata yang kecewa. Kata-kata sindiran, kata-kata celaan, ya kadang meremehkan atau merendahkan orang lain, kata-kata sia-sia, kata-kata kecemasan, kata-kata ketakutan, kata-kata negatif, ya dikatakan bahkan mungkin kata-kata gosip dan sebagainya, ya dikatakan bukan kata-kata yang membangun, tetapi kata-kata yang meruntuhkan. Ya, saya mau sampaikan ya apa rahasia wanita di dalam kata-kata. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, jaga hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Jadi dikatakan wanita dalam kata-kata, ya dikatakan harus menjaga hati. Kalau menjaga hati, dikatakan kita bisa mengendalikan diri kita. Ya, kita tidak mudah marah, kita tidak mudah tersinggung. Sekalipun orang lain tidak suka dengan kita dan ngomongin kita, mengatain kita bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena kita jaga hati. Ya, tidak mudah untuk mencak-mencak, ya tidak mudah untuk meledak-ledak dan sebagainya. Kenapa? Kita mau jaga hati. Ya, yang kedua, dikatakan beri makan hati kita dengan firman. Ya, jadi dikatakan apa yang keluar dari mulut itu tergantung dari apa yang masuk di dalam pikiran kita. Kalau yang masuk adalah firman Tuhan, yang keluar juga akan firman Tuhan. Yang masuk hal-hal yang baik, yang keluar pun akan hal yang baik. Yang masuk hal yang positif, yang keluar pun akan hal-hal yang positif. Filipi 4 ayat 8 saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, untuk jadi wanitanya Tuhan dikatakan harus hidup kita ini, hati kita ini harus diisi oleh firman Tuhan. Ya, jadi jangan menjadi wanita dikatakan yang berbicara tanpa berpikir. Ya, yang penting bicara,
ya belum dengar apa-apa, yang penting bicara, bukan seperti itu. Atau dikatakan menjadi wanitanya Tuhan, ya berbicara dulu baru berpikir. Waktu kita sudah berbicara baru kita mikir, waduh saya salah, kenapa saya ngomong bicara seperti ini, ya waduh saya salah, kenapa saya mengatakan anak saya ini bodoh dan sebagainya. Tapi kita mau sama-sama belajar untuk kita menjadi wanitanya Tuhan. Dikatakan bahwa berpikir dulu sebelum mengeluarkan kata-kata, sebelum berbicara. Ya, pada saat kita minta hikmat yang daripada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat tersebut buat kita semua. Yang ketiga, dikatakan belajar untuk mendengar daripada berkata-kata. Yakobus 1 ayat 9 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lamban untuk berkata-kata dan juga lamban untuk marah, ya. Jadi dikatakan belum apa-apa kita udah emosi, ya, belum apa-apa kita sudah ngelabrak dan sebagainya, ya, apalagi namanya wanita, ya. Tapi kita mau belajar untuk wanita yang memiliki berkata-kata ada 3 hal. Yang pertama katakan harus jaga hati, ya. Yang kedua dikatakan beri makan hati kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga belajar untuk mendengar daripada berkata-kata. Ya, jadi saya mau katakan, jadilah wanita dan menjadi berkat dalam perkataan. Ingat, karena setiap perkataan ada kuasa. Setiap perkataan adalah doa. Setiap perkataan dipertanggungjawabkan kita kepada Tuhan. Ya, saya ajak untuk wanitanya Tuhan, untuk kita mulai berkata-kata yang baik. Ya, berkata-kata firman, berkata-kata yang memotivasi, perkataan yang membangun dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kondisi keadaan saat ini, ya, dikatakan banyak hal yang bisa membuat kita takut, banyak hal yang membuat kita bisa cemas, banyak hal yang kita bisa mengeluarkan kata-kata negatif. Tapi saya mau katakan, wanita yang dengan kata-kata harus jaga hati. Isi firman Tuhan, lebih baik mendengar daripada untuk cepat berkata-kata, apalagi cepat marah. Puji Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.